Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya, kita bicara tentang syufa'a'u. Nah, jadi ini seperti yang Hana ceritakan kemarin, kalau kita mendapatkan masalah dan kita bakalan kena hukum. Jadi ada orang perantara yang akan berbicara atas nama kita, menolong kita supaya jangan mendapat hukuman itu, supaya kita terhindar dari hukuman tersebut. Nah, jadi syufa'a'u bukan hanya sekedar perantara, ini perantara yang memihak kepada kita, yang akan menolong kita. Bukan hanya sekedar penyambung kata saja, penyambung lidah. Jadi dia orang yang akan menolong kita seperti itu. Nah, orang Mekah mereka menyembah Allah tapi juga menyembah berhala karena sebenarnya mereka tuh sadar mereka sering melanggar perintah Allah dan Allah bakalan marah nih sama kita. Kita bakalan dihukum sama Allah. Nah, nanti supaya di hari kiamat ada orang yang bakalan membela kita. Dan diharapkan akan membela mereka itu ya berhala tersebut. Makanya mereka juga menyembah berhala. Awalnya seperti itu, tapi kebablasan ya. Jadi karena mereka berharap berhala ini akan menolong mereka, jadi mereka baik-baik deh sama berhala tersebut. Dikasih makan, dikasih sesembahan, seperti itu segala macam. Nah ini, karena harapan mereka berhala tersebut akan menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian Islam datang, itu menghapus semua perantara-perantara yang seperti itu. Tidak ada lagi perantara, urusan kamu dengan Allah itu langsung antara diri kita sendiri dengan Allah. Gitu. Nah, jadi hapus semua perantara-perantara berhala-berhala ini. Seperti itu. Islam. Nah, kemudian Hana kemarin membacakan surat ini ya, Al-Ahqaf. Hana baca kemarin mana itu? Ini. Ini Hana baca u'tuni. Harusnya i'tuni. Maaf ya, Hana salah. Ini harusnya i'tuni. Kalau seandainya Mbak Ferry dengarkan ini dengan 6 kata, kenapa harus i'tuni bukan u'tuni? Karena yang pertama, karena kata ini karena ini berasal dari family doroba. 6 kata kan, Mbak Ferry? Oke. Karena ini berasal dari family doroba. Jadi idrib, makanya itu, itu jamak. Anyway, Bunda Aminah terima kasih udah kasih tahu Hana kenapa yang lain baca itu nih, malah Hana baca itu nih. Ya, Hana salah. Oke, terima kasih ya. Udah dikasih tunjuk. Dan juga buat Kak Ferry sama Ustazahnya, terima kasih. Udah lanjut. Sama-sama Kak. Karena saya dengarkan di pas baca itu kan bingung ya. Dengarkan kori-kori kok itu nih, semua bacanya gitu. Iya. Iya betul itu. Oke, insya Allah teman-teman nanti belajar sampai ke sini. Kenapa harus bacanya i'tuni bukan u'tuni? Nanti teman-teman akan mengerti, insya Allah. Ya. Nah ini kita sampai di sini.
Dan dalam agama Islam itu hal yang paling mendekati dengan perantara itu ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini, jadi di hari kiamat nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan bilang, ya Allah, ini umatku, jangan jangan keras dengan mereka, maksudnya tolong maafkan mereka. Dan pokoknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan membela kita, meminta tolong sama Allah, jangan kita dihukum supaya Allah mengampuni kita, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, perbedaannya apa? Orang Mekah menjadikan berhala-berhala tersebut perantara dan mereka menyembah berhala tersebut. Tapi kita, meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara kita tidak pernah menyembah beliau. Kita tidak pernah menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah meminta kepada beliau. Yang kita sembah dan kita minta pertolongan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, jadi ini caranya kita untuk mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan cara kita minta sama beliau. Kita nggak pernah minta, ya Nabi Muhammad tolong berikan syafaatmu nanti di hari kiamat. Apakah ada yang mengajarkan berdoa seperti itu? Tidak ada, kan? Tapi kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya. Kepada siapa kita memohon? Tetap kepada Allah. Ya kan? Nah ini, banyak orang yang bingung di bagian ini. Betul Nabi Muhammad akan jadi perantara kita, tapi kita tidak mendapatkan pertolongan dari beliau karena kita meminta kepadanya. Kita minta tetap kepada Allah. Ini. Nah, kalau orang yang berpikir kita minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tolong bantu kami di hari akhir nanti. Kalau kita berdoa seperti itu, nah ini sama saja halnya dengan yang terjadi pada umat Kristiani. Nah, orang Kristen kan begitu. Oh Yesus, kamu akan menjadi penyelamatku di hari akhir nanti. Kan begitu konsepnya. Yesus disalib karena menebus dosa-dosa mereka. Dan akhirnya mereka menyembah Yesus. Nah itu. Kita juga punya nabi yang akan menolong kita, tapi kita tidak pernah menyembah dia. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbicara untuk kita, hanya akan kita dapatkan, maksudnya syafaat Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan kita dapatkan ketika kita bisa menghargai, ketika kita menghargai apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Coba, bisa nggak di ini? Ketika kita menghargai apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Apa yang sudah diberikan? Syariatnya. Iya, Syariat yaitu karena melalui beliau kan Allah menurunkan Al-Quran dan segala syariat atau hukum-hukum dalam Islam. Nah ini, artinya kalau kita bisa menghargai Islam itu sendiri, yang sama dengan kita menjadi Muslim yang baik, ya kan? Kalau kita menghargai, ya berarti kita menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, kan seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu, barulah kita dapat syafaatnya. Nah, ini cara kita di dalam Islam. Bukan karena kita minta pada Rasul, kita dapat syafaat, enggak. Tapi karena kita, honor,
menghargai, menghormati. Jadi serius kita dengan apa yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang akan membuat kita mendapatkan syafaatnya. Gitu. Jadi seperti yang contohnya ketika ada murid yang dapat masalah, kemudian dibawa ke guru BK. Jadi kan gurunya bilang apa untuk menolong murid tadi? Aduh Pak, ini murid saya ini sebenarnya baik kok hari-harinya. Dia nggak pernah nakal, kerjain PR terus, gitu. Tidak pernah terlambat. Kalau belajar dia memperhatikan, tidak ribut. Nah, coba. Jadi kalau misalnya dia punya salah, dia minta maaf. Dia menghormati guru, sama teman-temannya juga nggak pernah mengolok-olok, nah segala macam dijelasin. Kenapa gurunya bisa bilang seperti itu? Karena murid itu sendiri melakukan hal-hal yang disebutkan guru tadi, ya kan? Bisa dimengerti kan? Jadi guru tersebut hanya menyampaikan apa yang dia lihat dari murid ini. Nah, yang kerja, yang murid itu sendiri kan, yang melakukan semua kebaikan itu, murid itu sendiri. Si gurunya hanya menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang sudah jadi perhatiannya selama ini. Nah, itu. Jadi kita yang harus kerja keras juga untuk diri kita sendiri. Rasul tugasnya, ini umatku, dia melakukan perintah-perintahmu. Itu nanti ya sama seperti guru itu. Jadi kita bukan mendapatkan syafaat itu secara cuma-cuma, kita harus berusaha juga. Gitu. Jadi syafaat itu dari Allah atas bantuan Rasul gitu ya Kak ya? Syafaat itu ini kan apa namanya pertolongan Rasul itu tadi. Oh. Syafaat itu pertolongan Rasul. Nah, kita dapat nggak pertolongan Rasul itu? Maksudnya Rasul tuh bisa nggak bilang ya Allah, ini rajin sholat loh, rajin sedekah gitu. Nah, bisa nggak kita dapat pertolongan seperti itu? Itu namanya syafaat. Nah, tuh. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, tenang nanti ditolong Nabi. Lah Nabi mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ya kan? Enak aja Kak ya? Iya, betul. Nah, itu luar biasa. Luar biasa Kak Hana. Berhak dari Allah sudah besar sekali. Ada di itu menarik tuh Kak Hana. Surat 4 ayat 64 itu. Surat Nisa. Artinya nah. Gimana putus-putus? Surat An-Nisa ayat 64 itu bagus banget itu. Dan kami utus seorang Rasul melainkan untuk taati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah berpendolim dirinya sendiri, setelah berbuat dosa, datang kepadamu Muhammad, lalu mohon ampunan kepada Allah. Dan Rasul pun mohon ampunan untuk mereka. Niscaya Allah, mereka mendapati Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, jadi itu. Ketika orang datang ke Rasulullah, kemudian mohon ampun kepada Allah dan Nabi mendoakan dia juga, maka Allah pasti mengampuni dosanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi orang itu meminta ampunan kepada Nabi apa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Allah? Pada Allah. Iya. Kepada Allah. Rasul pun mohon ampun untuk mereka. Iya. Nah, Rasul pun bahkan meminta ampunan kepada Allah, menolong mereka seperti itu kan? Iya, mereka kepada Allah. Ya Allah ampuni mereka itu, gitu maksudnya. Nah, itu syafaat tadi ya Bunda ya? Iya, betul. Tapi syafaat itu terjadinya nanti di hari kiamat ya? Itu ini cerita ini kok ada cerita apa nih ketika sahabat kepada Rasulullah asbab nuzulnya. Ya saya belum belajar lagi. Ya tapi ya intinya begitu ya, maksudnya kita harus melakukan sesuatu dulu. Iya pasti. Ya. Ya nggak bisa kalau orang Kristen kan Yesusnya udah disalib untuk menebus dosa-dosa kita ya, jadi free. Mereka bayar kok pendetanya atau nebus saja bayar bisa ya Allah. Iya itu makanya. Nah ini apa ini? Tentang usaha untuk masuk surga. Oh iya ada itu Nurul.
akan Ustadz Nurul Rizki ya. Oh oke, lagi azan. Oke. Nah ini, apa yang orang-orang tersebut, maksudnya orang-orang Arab dan yang agama yang lain itu, mereka bisa melakukan kesalahan dan nggak apa-apa. Tenang aja, nanti akan ada penolong yang akan datang membantu kami. Yang bilang nggak usah khawatir, kalian sama saya, udah tenang aja gitu. Itu pikiran mereka seperti itu. Nah, padahal kan tidak. Ya, makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya. Artinya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Seperti itu. Dan ini udah waktunya satu lagi. Hana skip kemarin ya, kata Allah. Nah ini indah sekali kata Allah. Kita belajar kata dalam bahasa Arab, ism, fi'il, dan harf. Ya kan? Dan semua kata-kata tersebut ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Kayak ism, ada al, bisa dikasih al. Kalau fi'il tidak bisa dikasih al, dan seperti itu. Kalau mudhof, dia harus tipis, tidak boleh tebal, dan macam-macam lagi. Nah, apa yang membuat kata Allah ini begitu spesial? Dan ini kata Allah bahkan dalam bahasa Arab tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arab, kita kalau panggil orang pakai iya. Ya Nabil, atau ya Ummi, pakai iya kan. Nah, kalau kita panggil orang dalam bahasa Arab, kita nggak pakai al. Bu, Hana tulis di sini. Misalkan. Nah, kita nggak bilang seperti ini. Ya ar-Rasul. Kita nggak bilang seperti itu. Kita bilang ya Rasul. Ya kan? Tidak pakai al. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Atau kita bilang ya Rabbi. Kita nggak bilang ya ar-Rabbi. Nah, tapi ketika kita bilang Allah, panggil Allah, ya Allah, ada al. Ya kan? Tuh. Ya Allah. Tapi al di sini bukan al seperti yang di kata-kata lain seperti ar-Rahim atau apa ya? Al-Aziz. Tidak seperti itu. Karena kalau di al di kata-kata yang lain ketika dihapus katanya masih sempurna seperti ini. Oh, Aziz bisa. Al-Azizu. Kemudian kalau dihapuskan al-nya jadi Al-Azizun. Nah, hanya seperti itu saja. Ya kan? Katanya sama. Tapi kalau al dalam kata Allah, ketika kita hapus, loyo, jadi separuh. Ya, jadi separuh itu. Jadi, sebenarnya kata al dalam kata Allah ini bukan al yang itu, yang seperti di kata-kata lain. Nah, ini. Kalau misalnya itu adalah al seperti yang di kata-kata lain, ya, jadi ketika kita panggil pakai ya, kita harus hapus ini alnya ya kan.
Jadi yalah, yalah. Nah, tuh. Atau bisa juga ya ilah, ya ilah, iyalah. Tapi sebenarnya yang nggak ilah gitu. Nah, ini kata ilah, satu kata itu ya. Ini ada perdebatan di dalam grammar, di dalam tata bahasa, perdebatan di dalam historikalnya, sejarahnya. Apakah kata Allah itu berasal dari kata al-ilah? Itu ada perdebatan. Nah, kan tadi kan ilah. Mana lupa itu kenapa bisa jadi ilah ya kalau kalinya dihapus. Nah, ini mana? Nah, ada yang bilang kata Allah berasal dari ilah ditambah al di depannya. Jadi al-ilah, Allah, gitu. Disebut sering-sering alilah, 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 Allah. Jadi seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Sering disebutkan kan, jadi kalau kita mengulang kata-kata tertentu bisa berubah gitu. Itu. Atau sebenarnya ada yang lain lagi, pendapat yang lain, yaitu kata Allah itu memang aslinya seperti itu dan tidak bisa dipotong-potong lagi seperti ini kan. Ini kata asli. Nah, kita nggak bisa potong ini. Sama dengan kata Allah. Kalau kita potong alif lamnya, udah bukan kata yang sama lagi. Nah, itu ada juga yang bilang seperti itu. Jadi ada dua pendapat gitu. Ya, simpelnya nama Allah ya begitulah, satu kata. Dan Ustadz, beliau lebih kepada pendapat yang kedua, yaitu kata Allah memang aslinya seperti itu. Tidak ada al di dalamnya. Ya kan? Pendapat yang pertama kan ilah, ada al. Nah, menurut Ustadz nggak ada alnya. Seperti itu. Karena salah satu buktinya, kenapa? Karena ketika kita panggil ya Allah, kita tidak menghapuskan alif lamnya, ya kan? Alif lamnya tetap di situ. Padahal dalam bahasa Arab kita nggak boleh pakai ya, kemudian al. Itu tidak bisa. Ya al-aziz nggak bisa. Tapi dengan nama Allah, kita tetap alnya di situ, karena memang itu bagian dari kata tersebut, bukan tambahan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tebal atau tipis. Nah, jadi kita tahu sekarang kata Allah tidak punya al di depannya ya. Nah, dalam bahasa Arab, ini bisa jadi catatan juga, dalam bahasa Arab, normalnya sebuah kata itu harus tebal, harus punya tanwin. Nah, ketika dia dapat al, atau ketika dia jadi mudhaf, baru dia tipis. Jadi normalnya harus tebal. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin, ada tanwin semua. Dalam kata Allah, kalau ini bukan al, yang seperti di kata lain, harusnya kan tebal. Bisa dimengerti? Iya, iya. Nah, Allah tidak pernah ada Allahun. Tidak ada. Dia tetap tipis. Harusnya tebal kan, karena tidak ada al. Nah, kata Allah selalu tipis. Tidak tebal. Selalu. Allahu, Allaha, Allahi. Nggak ada Allahun. Allahan, Allahin. Nah, jadi kata Allah itu, apa namanya ya? Break the rules, apa namanya? Menentang, atau menentang, bukan menentang, siapa ya? Tolong gimana ini breaks the rule, Kak Ferry? Iya. Apa gimana Sorry. ini break the rule?
Sebentar. Melawan arus ya. Iya, ibaratnya seperti itulah. Melanggar aturan kalau break the rule. Melanggar aturan, ya. Iya, melanggar aturan. Melanggar aturan bahasa Arab ya kan. Harusnya kalau nggak ada al dia ada tanwin. Nah ini nggak ada. Tuh. Terima kasih melanggar aturan. Oke. Yang kedua fleksibilitas. Nah biasanya kalau sebuah kata itu kalau sebuah kata itu tipis dan selalu tipis, itu berarti kata itu setengah fleksibel. Contohnya kayak Yusufu, Yusufa, Yusufa. Itu kan nggak pernah Yusufun, Yusufin, Yusufan. Hana pernah bilang, kenapa tidak bisa tebal? Karena tebal itu berat. Dia kan setengah fleksibel, nanti bisa patah. Ingat kan teman-teman? Jadi yang setengah fleksibel dan tidak fleksibel itu tidak bisa pakai tanwin. Tapi kata Allah, dia tipis, tapi dia seperti yang fleksibel. Kenapa? Karena bisa Allahu, Allaha, Allahi. Rofa, nasab, jarnya kelihatan semua. Kalau dia setengah fleksibel kan hanya Yusufu, Yusufa, Yusufa. Tidak bisa Yusufi. Tapi kata Allah bisa semua. Beda dari kata-kata yang lain ya kan. Lagi-lagi di luar aturan bahasa Arab. Dan kemudian ini tajwid dan makharij. Dalam tajwid kita punya apa ini? Light letters dan heavy letters. Huruf-huruf yang tipis dan huruf-huruf yang tebal. Jadi ada huruf ba, so, ho, itu kan gimana ya? Mulut kita berasa tebel gitu atau gimana? Tapi kalau bilang iya, ba, ringan, sambil senyum, gitu, biasa aja. Jadi kata Ustadz ada beberapa huruf yang ketika kita menyebutnya kita mengurutkan dahi, tapi ada huruf-huruf yang kita menyebutnya kita senyum. Maksudnya ada yang susah pelafalannya, ba, ho, so, ada yang enak, gampang, ba, ta, gitu aja. La termasuk yang tebal atau yang tipis? Tipis, gampang menyebutnya, enggak la gitu aja, gampang. Nah, jadi ya udah biasa aja cara penyebutannya. Tapi dalam kata Allah, coba Allah, la-nya iya ya, tebal. Allah. Jadi coba bilang la saja, la. Kemudian Allah, beda kan la-nya? Dalam bahasa lam itu tipis, tapi ketika dalam kata Allah malah jadi tebal. Gitu. Jadi dalam segala sisi, dalam semua sisi, dari mana saja kita melihat, kata Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata lain dalam bahasa Arab. Ya kan? Ya gimana? Coba kita lihat tadi, semuanya nggak ada yang sama. Kita nggak bisa kasih aturan ke dalam bahasa, ke dalam kata Allah ini. Berdiri sendiri ya kan? Tidak ada aturan yang cocok dari tadi juga. Beda sendiri terus. Ya. Jadi itu kata Allah tidak bisa dibandingkan dengan kata apapun dalam bahasa Arab, sama seperti Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apa ciptaannya yang manapun. Nah, jadi lihat kata Allah sebegitu indahnya. Katanya sendiri tidak bisa dibandingkan dengan kata lain, sama seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manapun, apapun yang ada. Masya Allah. Dan kita tidak akan bisa mengerti kalau teman-teman mungkin yang tidak belajar bahasa Arab, kita menjelaskan seperti apa sih katanya gitu.
Ya udah, saya tahu Allah tidak bisa dibandingkan, tapi Oh iya benar-benar benar ya, kita nggak. baru Iya betul. baru itu ya. Ya, Iya. jadi tuh, Ya ampun. nah, Ya keindahan Allah. kita dapatnya karena kita perlahan-lahan mempelajari ini. Kalau kita nggak belajar, meskipun dijelaskan, susah kita mengertinya. Apa Oh. fleksibel? Apa tebal tipis? Ya kan? Nah, Oh iya seperti makanya Kak Hana waktu itu bilangnya nanti dulu belum waktunya gitu ya. iya, iya betul. Dan perlu ditulis juga sedikit-sedikit gitu kan. Waktu itu tangan Hana lagi sakit ya. Nah, ini dia. Alhamdulillah kita dikasih hadiah, dikasih rezeki untuk mempelajari semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Ustadz kasih ini lagi ceramah apa namanya? Pengetahuan. Insya Allah kapan-kapan minggu depan. Nah, ini berbuat salah. Kesalahan adalah hal yang paling berharga yang pernah kamu lakukan. Oh, jadi, nah ini tusyrik, tasyarik. Nah, ini lucu banget ceritanya. Ini keren. Banyak banget, insya Allah kita selesaikan sebelum akhir tahun. Ya, yang paling singkat aja deh. Ini ada di mana ya Kak catatan ini, ada kita dapat nggak sih? Ini masih dalam bahasa Inggris, jadi carinya di folder yang berbahasa Inggris. Oh ada. Ada, semuanya Hana post di Drive itu. Oh oke. Ini intensif kan, tapi yang versi bahasa Inggrisnya ada di situ nanti kan. Folder yang bahasa Inggris. Oke. Apa ini? Tusyrik. Tusyarik, tusyrik dan tusyarik. Jadi dua kata yang mirip-mirip. Tusyrik dan tusyarik. Suatu hari Ustadz ada murid. Nah, jadi di kelas itu Ustadz biasanya mengajarkan murid-muridnya untuk berbicara dalam bahasa Arab. Ya, dalam level-level tertentu begitu ya. Kemudian di tempat Ustadz mengajar itu, di sekolah itu ada ini. Kalau pool itu apa namanya? Bola yang apa? Di atas meja itu, yang dimasuk-masukin itu, aduh. Pool table. Biliar. Oh, Tahu kan? biliar. Permainan. Iya. Nah, dan itu 10 tahun yang lalu, kata Ustadz. Jadi waktu istirahat, di bagian yang cowok-cowok gitu, di bagian meja biliar itu, murid-muridnya ada yang mau main gitu. Jadi Ustadz bilang, jadi ketika kalian main, kalian sebenarnya harus bicara bahasa Arab, kan ini waktunya untuk bahasa Arab gitu. Jadi harusnya berbicara bahasa Arab, jangan bahasa Inggris dulu. Nah, jadi ada Ustadz yang pernah ajarkan kepada mereka, yaitu bagaimana cara mengatakan, apakah kamu mau bermain dengan saya? Nah, itu diajarkan sama Ustadz gimana bilang itu dalam bahasa Arab. Nah, apakah kamu mau ikut main dengan saya? Jadi dalam bahasa Arabnya, hal laka an tusyarika ma'i. Tusyarika. An laka an tusyarika, ikut bermain gitu. Ikut ya dengan saya. Jadi kata ikut itu tusyarika. Nah ya, ikut berpartisipasi gitu ya. Artinya ayo main sama-sama. Katanya tadi tusyarika. Nah, jadi waktu itu permainannya lagi stop, istirahat sebentar. Permainan biliar itu tadi. Nah,
Bukan. Jadi waktu itu istirahat, ada seorang murid di situ, di dekat tempat biliar itu tadi. Jadi kan di situ hanya murid tersebut dan ustadz berdua. Ustadz waktu itu kebetulan lewat aja. Dan murid ini pengen main sama beliau. Jadi dia bilang, ya ustadz, hal laka an tusyrika ma'i? Harusnya tusyrik. What? Kata ustadz. Nggak mau dong, kata ustadz. Kenapa? Karena tusyrik artinya melakukan syirik, menyembah selain Allah. Jadi maunya bilang, mau nggak ikut main dengan saya? Malah dia bilang, mau nggak ikut menyembah selain Allah? Nggak mau dong. Tusyrik sama tusyrik. Tusyrik sama tusyrik. Jadi dia bilang, ya Ustaz, halaka tusyrik ma'i? Oh, kata Ustaz, nggak mau dong. Nggak akan pernah mau. Dia bingung kan? Ustaz, ayo dong main, ayo dong gitu kan, ayo dong 10 menit aja. Kok melakukan syirik 10 menit, jangankan 10 menit. Ya itu. Jadi ya jadi membuat kesalahan kata Ustaz adalah sesuatu yang baik. Gitu itu intinya. Ini sebenarnya bagian dari nasihat Ustaz tadi. Ya. Apa sih? Tusyrik, jadi tusyrik dibilangnya. Nah, jadi itu lucu kata Ustaz. Iya. Makanya dalam bahasa Arab itu benar-benar teliti banget. Yang panjang, pendek, beda artinya. Harokatnya beda artinya. Bahkan dia sama nun sama ba, itu hanya beda letak. 1 titik. Beda huruf ya kan? Tuh. Makanya bahasa Arab yang dipilih untuk menjadi makanya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Allah persiapkan seperti itu bahasa Arab itu. Gitu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dan teman-teman jangan lupa dihafalkan tabel fi'il madinya, apa yang harus disebutkan, apa yang harus diingat dalam kepala. Itu ya artinya. Insya Allah kita sambung hari Senin. Target kita menyelesaikan ini kan udah hari yang ke-9 gitu ya. Kemudian tinggal 1 lagi yang ke-10, intensif 1 selesai. Targetnya itu sebelum akhir bulan 11 insya Allah kita selesai. Kita pikirin bagaimana caranya untuk melanjutkan ke intensif kedua. Hana mikir apakah kita harus ikutin Ustadz 3 jam sehari selama 10 hari atau kita seperti ini aja santai. Ini sebenarnya selesai 10 hari dan teman-teman Hana lihat di recordingnya kita udah punya video sekitar 38 video. Artinya kita menghabiskan waktu sekitar 38 hari atau berapa minggu itu. Sementara dengan Ustadz kita selesai dalam 10 hari. Nah ini nanti terserah teman-teman mau jalan santai atau mau kebut. Kita sesuaikan aja nanti, silakan pendapatnya di grup. Kita bisa membayangkan rencana belajar kita untuk kedepannya. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.